Sifilis adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual yang dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis bersifat kronis dan dapat diobati. Di Indonesia, kasus sifilis didominasi oleh penularan melalui hubungan seks berisiko, baik hubungan seks pada heteroseksual, homoseksual, maupun biseksual. Penularan penyakit infeksi ini bisa terjadi pada individu dari berbagai kalangan sosial ekonomi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pencegahan dini adalah upaya yang utama. Sedangkan bagi yang sudah terinfeksi, upaya pengobatan atas kesadaran sendiri sangat penting untuk memutus rantai penularan serta menurunkan angka kesakitan dan pencegahan kecacatan atau kematian dini. Secara umum, sifilis dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama adalah sifilis acquired, yaitu sifilis yang didapat atau ditularkan melalui hubungan seksual yang berisiko dan melalui produk darah yang tercemar bakteri Treponema pallidum. Yang kedua adalah sifilis kongenital, yaitu sifilis yang ditularkan pada masa kehamilan dari ibu hamil ke janin selama dalam kandungan. Perjalanan sifilis acquired atau sifilis yang didapat yang terjadi pada orang dewasa dikelompokkan menjadi 4 tahapan, yaitu stadium primer, sekunder, laten, dan tersier. Pada stadium primer biasanya ditandai dengan penampakan luka tunggal di daerah kontak yang disebut chancre. Berikutnya, stadium sekunder yang ditandai dengan adanya ruam kulit terutama pada kedua telapak tangan dan kaki, serta pembesaran pada kelenjar getah bening. Bila tanpa pengobatan, orang yang terinfeksi sifilis akan terus mengidap sifilis menuju stadium laten dan mungkin ke tahap tersier. Pada stadium laten, tidak dijumpai gejala apapun. Pada tahap tersier, sifilis mulai merusak organ bagian dalam, termasuk mata, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, persendian, dan susunan saraf pusat. Selain pada orang dewasa, sifilis bisa terjadi pada anak atau bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita sifilis. Hal ini disebut sebagai sifilis kongenital. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita hamil untuk melakukan pemeriksaan sifilis. Resiko bayi tertular sifilis dapat berkurang secara signifikan bila ibu menerima pengobatan selama masa kehamilan. Perjalanan penyakit sifilis kongenital dikelompokkan menjadi 2. Pertama adalah stadium sifilis kongenital dini. Pada stadium ini, 70% kasus tidak menunjukkan gejala. Adapun gejala yang dapat ditemukan pada bayi usia di bawah 1 bulan adalah kelainan kulit berbentuk vesikel atau bula. Sedangkan pada bayi sampai di bawah 2 tahun dapat ditemukan manifestasi klinis seperti infeksi fulminan, lesi mukokutaneous, osteokondritis, anemia, hepatosplenomegali, dan neurosifilis. Berikutnya adalah stadium sifilis kongenital lanjut yang terjadi pada bayi di atas 2 tahun. Pada stadium ini dapat terjadi manifestasi klinis seperti keratitis interstisial, limfadenopati, hepatosplenomegali, kerusakan tulang, anemia, gigi Hutchinson, dan neurosifilis. Pemeriksaan darah sifilis secara umum terdiri dari 2 jenis tes serologi. Pertama adalah tes non-treponema. Yang termasuk dalam kategori tes ini adalah RPR dan VDRL. Jenis tes yang kedua adalah tes spesifik treponema. Tes serologi ini dapat mendeteksi antibodi spesifik terhadap Treponema pallidum. Yang termasuk dalam kategori tes ini adalah tes TPHA dan TP Rapid. Kedua tes serologi tersebut dibutuhkan untuk diagnosis dan tata laksana pasien sifilis oleh petugas kesehatan. Hasil tes treponema reaktif memastikan bahwa pasien sedang atau pernah terinfeksi sifilis. Sedangkan hasil tes non-treponema menunjukkan aktivitas penyakit. Untuk ibu hamil,
Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan TP Rapid dahulu, yang apabila reaktif baru dilanjutkan ke RPR titer. Langkah-langkah melakukan kedua jenis tes ini adalah seperti yang digambarkan dalam video berikut. Pengambilan darah di vena, pemeriksaan RPR, pemeriksaan treponema pallidum rapid, dan pemeriksaan RPR titer. Hasil pemeriksaan darah di laboratorium perlu diinterpretasikan untuk menentukan status sifilis. Jika tes RPR reaktif, maka perlu dikonfirmasi dengan TP Rapid. Jika tes konfirmasi reaktif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RPR kuantitatif untuk menentukan titer. Hal ini untuk mengetahui stadium penyakit dan penentuan tata laksana sifilis, serta untuk memantau pengobatan. Jika hasil tes konfirmasi non-reaktif, maka dianggap reaktif palsu dan tidak perlu diobati. Namun, pasien perlu dites ulang 1-3 bulan kemudian. Untuk ibu hamil, pemeriksaan awal dapat menggunakan TP Rapid, yang apabila hasilnya reaktif, maka ibu hamil perlu diobati sebagai sifilis laten dengan suntikan BP sebanyak 3 kali dengan interval 1 minggu. Jika hasil RPR reaktif dan TP Rapid reaktif dan pasien tidak ada riwayat pengobatan sifilis dalam 3 bulan terakhir, maka pasien perlu diberikan pengobatan sesuai stadium. Interpretasi titer RPR 1:2 atau 1:4 dapat diinterpretasikan dan diobati sebagai sifilis laten lanjut dengan 3 kali suntikan BP 2,4 juta IU interval tiap 1 minggu. Bila hasil titer lebih besar sama dengan 1:8, maka dapat diinterpretasikan sebagai sifilis dini dan pasien diobati 1 kali suntikan BP 2,4 juta IU. Dalam praktiknya, bila RPR titer tidak tersedia, sulit membedakan antara sifilis laten lanjut dan sifilis laten dini karena perbedaannya didasarkan lama infeksi. Oleh karena itu, hanya disebut sebagai sifilis laten. Meski telah dilakukan proses skin test untuk mengukur alergi pasien terhadap BP, masih ada kemungkinan kecil kejadian shock anafilaktik terjadi pada pasien beberapa saat setelah dilakukan pengobatan. Langkah-langkah penanganan shock anafilaktik dapat dilakukan dengan metode ABC dengan meminta bantuan rekan sejawat, yaitu A. Airway, periksa jalan nafas atau saluran pernafasan. B. Breathing, menjamin lancarnya pernafasan. Bila diperlukan, lakukan pernafasan bantuan dari mulut ke mulut. C. Circulation, memastikan kelancaran sirkulasi darah. Bila diperlukan, lakukan resusitasi jantung paru. Bila kondisi pasien tidak membaik, lakukan injeksi epinefrin atau adrenalin sesuai dengan dosis, dan rujuk pasien ke rumah sakit terdekat setelah kondisi stabil. Efek samping yang dapat terjadi setelah pengobatan sifilis adalah reaksi Yaris-Herxheimer. Reaksi ini dimulai setelah beberapa jam pasca pengobatan dan bisa bertahan hingga 24 jam. Gejala yang mungkin dirasakan diantaranya demam, nyeri otot atau sendi, sakit kepala, perut kembung dan mual, dan pada beberapa orang hingga mengakibatkan diare. Reaksi yang dialami pasien pasca pengobatan ini merupakan suatu pertanda bahwa tubuh sedang memperbaiki dirinya menuju ke kesehatan yang baik. Pencegahan terhadap infeksi sifilis sama seperti yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyakit IMS pada umumnya, termasuk HIV. Gunakan prinsip ABCDE, yaitu A. Abstinence, atau tidak melakukan hubungan seks. B. Be faithful, yaitu bila melakukan hubungan seks, setia dengan satu pasangan. C. Kondom, selalu gunakan kondom bila melakukan perilaku seksual beresiko. Education, lakukan edukasi pencegahan agar tidak tertular atau menularkan sifilis.